Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2, yaitu himpunan. Subbab yang akan kita bahas yaitu sifat-sifat operasi himpunan. Sifat yang pertama, sifat idempoten. Sifat yang kedua, sifat identitas. Sifat yang ketiga, sifat komutatif. Sifat yang keempat, sifat asosiatif. Dan sifat yang kelima, sifat distributif. Kita masuk ke pembahasan pertama, sifat idempoten. Perhatikan permasalahan berikut. Ani menyukai bunga mawar, melati, dan anggrek. Misalkan, himpunan semua bunga kesukaan Ani adalah P. Bagaimana jika himpunan bunga kesukaan Ani digabung dengan himpunan bunga kesukaannya sendiri? Dan bagaimana jika himpunan bunga kesukaan Ani diiris dengan himpunan bunga kesukaannya sendiri? Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita tentukan terlebih dahulu himpunan P, yaitu mawar, melati, dan anggrek. Jadi, untuk menjawab soal nomor 1, bagaimana jika himpunan bunga kesukaan Ani digabung dengan himpunan bunga kesukaannya sendiri? Ingat, himpunan bunga kesukaannya sendiri itu berarti sama dengan himpunan kesukaan Ani. Bunga kesukaannya sendiri itu mengarah pada bunga kesukaan Ani. Jadi, nomor 1 itu adalah P gabung P, di mana mawar, melati, anggrek digabung mawar, melati, anggrek akan menghasilkan mawar, melati, anggrek itu juga, yaitu himpunan P itu sendiri. Yang kedua, bagaimana jika himpunan bunga kesukaan Ani diiris dengan himpunan bunga kesukaannya sendiri? Jadi, dapat kita tuliskan P iris P sama dengan mawar, melati, dan anggrek diiris mawar, melati, anggrek yang hasilnya adalah mawar, melati, anggrek atau himpunan P. Dari permasalahan ini kita dapat menyimpulkan untuk sembarang himpunan A berlaku A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A. Sifat ini disebut dengan sifat idempoten. Selanjutnya kita masuk ke sifat yang kedua, sifat identitas. Perhatikan masalah berikut. Ani dan Dina adalah saudara kandung. Andi senang memelihara kucing, kelinci, dan ayam, sedangkan Dina tidak suka memelihara binatang apapun. A. Jika binatang peliharaan yang disenangi Andi dan Dina merupakan himpunan, tentukan anggota kedua himpunan itu. B. Jika binatang peliharaan yang disenangi Andi digabung dengan binatang peliharaan yang disenangi Dina, apakah kesimpulannya? Dan C. Binatang peliharaan apa yang sama-sama disukai Andi dan Dina? Nah, untuk menjawab soal ini, kita akan memisalkan A adalah himpunan binatang peliharaan yang disenangi Andi, dan B adalah himpunan binatang peliharaan yang disenangi Dina. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, tentukan anggota kedua himpunan itu. Maka, anggota dari himpunan A adalah, dari soal kita lihat, Andi senang memelihara
kucing, kelinci, dan ayam. Sedangkan Dina tidak suka memelihara binatang apapun. Jadi, anggota A adalah kucing, kelinci, dan ayam. Anggota B adalah himpunan kosong, karena di sini Dina tidak suka memelihara binatang apapun. Selanjutnya yang kedua, jika binatang peliharaan yang disenangi Andi digabung dengan binatang peliharaan yang disenangi Dina, apakah kesimpulannya? Jadi, A gabung B sama dengan kucing, kelinci, dan ayam digabung himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu tidak mempunyai anggota, maka kita cukup menuliskan gabungan dari A gabung B adalah kucing, kelinci, ayam, atau himpunan A. Selanjutnya, untuk yang C, binatang peliharaan apa yang sama-sama disukai Andi dan Dina? Kata kuncinya di sini adalah kata sama-sama, berarti yaitu himpunan A diiris himpunan B sama dengan kucing, kelinci, dan ayam diiris himpunan kosong. Kita lihat di sini antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B tidak ada yang sama. Maka himpunan A diiris himpunan B itu adalah himpunan kosong atau himpunan B. Nah, dari permasalahan tersebut dapat kita simpulkan untuk sembarang himpunan A berlaku A gabung himpunan kosong sama dengan himpunan A. Himpunan A diiris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Sifat ini disebut dengan sifat idempoten. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat komutatif. Perhatikan diagram pen berikut. Di sini terdapat himpunan A dan himpunan B yang saling beririsan. Himpunan A digabung himpunan B sama dengan himpunan A digabung himpunan B, berarti A, E, B, F, D, G, H. Dapat kita urutkan A, B, D, E, F, G, H. Selanjutnya, himpunan B digabung himpunan A sama dengan himpunan B digabung himpunan A, yaitu D, G, H, B, F, A, E. Dapat kita urutkan A, B, D, E, F, F, H, G. Himpunan A diiris himpunan B sama dengan himpunan A diiris himpunan B, yaitu B dan F. Himpunan B diiris himpunan A sama dengan himpunan B diiris himpunan A adalah B dan F. Ternyata anggota himpunan A digabung anggota himpunan B sama dengan himpunan A digabung himpunan B. Himpunan A diiris himpunan B sama dengan himpunan B diiris himpunan A. Perhatikan diagram pen yang kedua, terdapat himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P digabung himpunan Q sama dengan himpunan P 11, 13 digabung himpunan Q 12, 14. Dapat kita urutkan 11, 12, 13, dan 14.
Himpunan Q digabung himpunan P sama dengan himpunan Q digabung himpunan P. Himpunan Q 12, 14, 11, 13 sama dengan, dapat kita urutkan 11, 12, 13, dan 14. Himpunan P diiris himpunan Q sama dengan himpunan kosong, karena tidak ada yang beririsan. Selanjutnya, himpunan Q diiris himpunan P sama dengan himpunan kosong. Juga tidak ada yang beririsan, sehingga himpunan Q diiris himpunan P sama dengan himpunan kosong. Nah, ternyata himpunan P digabung himpunan Q sama dengan himpunan Q digabung himpunan P. Dan himpunan P diiris himpunan Q sama dengan himpunan Q diiris himpunan P. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan, misalkan A dan B adalah himpunan. Himpunan A digabung himpunan B sama dengan himpunan B digabung himpunan A. Himpunan A diiris himpunan B sama dengan himpunan B diiris himpunan A. Sifat ini disebut sifat komutatif. Selanjutnya, sifat asosiatif. Perhatikan diagram Venn berikut. Di sini terdapat himpunan P, Q, dan R. P gabung Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Q gabung R sama dengan Q gabung R 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buka kurung. P gabung Q gabung R sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digabung 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. P gabung Q gabung R sama dengan 1, 2, 3, dan 4 digabung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. P iris Q sama dengan 4. Q iris R sama dengan 7, 8, 9, 10. P iris Q iris R sama dengan P iris Q sama dengan 4 diiris R. R-nya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena tidak ada anggota yang sama, maka himpunan kosong. P iris Q iris R sama dengan P himpunan P 1, 2, 3, 4
diiris himpunan Q diiris R 7, 8, 9, 10 sama dengan himpunan kosong. Ternyata P gabung Q gabung R sama dengan P gabung Q gabung R. P iris Q iris R sama dengan P iris Q diiris R. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan untuk sembarang himpunan P, Q, dan R berlaku P gabung Q gabung R sama dengan P gabung Q gabung R. P iris Q iris R sama dengan P iris Q iris R. Sifat ini disebut sifat asosiatif. Selanjutnya sifat distributif. Perhatikan diagram pen berikut. Di sini terdapat himpunan P, Q, dan R. P gabung Q iris R sama dengan A, B, C, D, E, I. P gabung Q iris P gabung R sama dengan A, B, C, E, I. Himpunan P diiris himpunan Q diiris himpunan P diiris himpunan Q digabung himpunan R sama dengan C, D, E. Himpunan P diiris himpunan Q digabung himpunan P diiris himpunan R sama dengan C, D, E. Ternyata himpunan P digabung himpunan Q diiris himpunan R sama dengan P digabung Q diiris himpunan P digabung himpunan R. Himpunan P diiris himpunan Q digabung himpunan R sama dengan P diiris himpunan Q digabung himpunan P diiris himpunan R. Selanjutnya perhatikan diagram pen yang kedua. Terdapat himpunan P, Q, dan R. Himpunan P digabung himpunan Q diiris himpunan R sama dengan 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Himpunan P digabung himpunan Q diiris himpunan P digabung himpunan R sama dengan 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Himpunan P diiris himpunan Q digabung himpunan R sama dengan 4. Himpunan P diiris himpunan Q digabung himpunan P diiris himpunan R sama dengan 4. Ternyata P gabung Q iris R sama dengan P gabung Q iris P gabung R. P iris Q gabung R sama dengan P iris Q gabung R gabung P iris R. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan untuk sembarang himpunan P, Q, dan R berlaku P gabung Q iris R sama dengan P gabung Q iris R.
iris Q gabung R sama dengan P iris Q gabung P iris R. Sifat ini disebut sifat distributif. Baiklah, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.